Ada apartemen tunggal yang menakutkan. Penyewa baru akan dipaksa untuk jongkok dengan tangan di dinding. Jika lampu merah tidak padam, maka tidak boleh lepas. Ini adalah kisah nyata. Agar penyewa menyerah, para penjahat akan memantau selama 24 jam. Jika ingin lari, akan dihentikan oleh para tetangga. Kemudian ditarik kembali ke kamar. Dipukul habis-habisan. Di bawah penyiksaan tersebut, ada yang menjadi tuli buta. Bahkan ada yang kehilangan nyawa. Terhadap orang yang ingin menyewa, kepala bangunan akan selalu tersenyum, dan memberi harga yang rendah. Para tetangga juga akan berpura-pura ramah. Wanita itu tentu terjebak. Ia merasakan kebaikan. Tak hanya diundang ke pesta panggang, ia juga digoda pria tampan. Pria tampan juga akan mengucapkan selamat malam. Tetapi wanita ini tidak menyangka, setiap tengah malam akan terdengar suara aneh, yang membangunkannya. Kemudian semuanya kembali sunyi. Dia mendengar pergerakan di dapur. Setelah ia buka, ia melihat kucingnya dimasukkan ke oven dan dipanggang hingga mati. Wanita belum sadar, tiba-tiba ada bayangan orang mendekati dan mengikatnya di kursi. Setelah lampu dapur nyala, wanita terkejut karena orang ini adalah pria tampan tadi. Wanita berusaha kabur dari kamar dan bertemu tetangga di luar kamar. Ia meminta tolong padanya, tetapi justru ditahan olehnya. Saat pria tiba, wanita disentrum dengan tongkat listrik. Para tetangga hanya menonton. Kepala bangunan berkata, "Ini semua demi kebaikanmu." Dia kemudian diberi obat penenang. Setelah ia bangun, ia sudah dikunci. Kepala bangunan membawa pria tampan masuk, memerintah gadis untuk berdiri menghadap dinding. Wanita itu tidak mau. Kemudian kepala bangunan memanggil pria bermata satu, memberitahunya ini adalah akibat jika melawan. Melihat telinga yang tuli dan mata yang buta, wanita itu hanya bisa menuruti. Kemudian ujian dimulai. Setelah 40 menit, kelelahan, haus dan ingin buang air kecil. Tetapi ia tidak berani lepas. Tak tahu setelah berapa lama, lampu akhirnya padam. Segelas air dan toilet tiba tepat pada waktunya. Ia segera minum, tapi lampu nyala lagi. Setelah 2 putaran, wanita itu terjatuh. Saat ini kepala bangunan dan pria itu masuk. "Jika kamu tidak dapat bertahan, kami dapat membantumu." Pria mengeluarkan sebuah paku, dan memaku di telapak tangan wanita. Wanita mengeluarkan air mata, dan berteriak kesakitan. Tetapi kedua pria tidak menghiraukannya. Meskipun ia meminta tolong padanya, kepala bangunan hanya menjawab, "Ini demi kebaikanmu." Wanita akhirnya pingsan. Saat ia sadar, ia akhirnya mengerti. Hanya ada satu cara untuk keluar dari neraka ini. Berpura-pura taat. Saat bertemu kepala bangunan, dia berdiri tegak, dan meletakkan tangannya di dinding. "Bagus." Kepala bangunan akhirnya tersenyum. Wanita segera mengambil kesempatan, memeluk iblis ini dengan ramah. Para tetangga juga segera datang menanyakan kabarnya, dan mengobatinya, menggantikannya pakaian yang bagus. Mereka semua datang mendekat, melihat tangan mereka. Sepertinya semua penyewa apartemen juga pernah disiksa. Kemudian wanita dicuci otak oleh masyarakat. Mereka adalah komunitas kultus. Sedangkan dasar dan jurisprudensinya adalah sebuah buku berjudul Kekuatan Komunitas. Di dalam buku meminta orang agar tidak egois dan jujur. Di sini setiap hari harus menggunakan detektor kebohongan. Setiap rumah ada kamera pemantau, termasuk kamar mandi. Selain itu, jika berbuat salah, harus berdiri tegak dan dipukul. Bahkan harus berterima kasih kepada yang memukul. Semua orang di sini telah kehilangan diri sendiri, dan diperlakukan sesuka hati. Dan penulis buku berpikir, aturan psikopat ini dapat mengatur masyarakat yang tidak sehat, dan agar semua orang menjadi warga negara yang sempurna. Pagi hari wanita diminta untuk bekerja di taman kanak-kanak, dan memantau orang pada malam hari. Dia melihat seorang nenek serangan jantung, segera memanggil dokter, dan menyelamatkan nyawanya. Kemudian semua orang di apartemen datang. Wanita mengira mereka datang untuk menjenguk nenek, tapi mereka mengeluarkan gas racun. Karena orang tua sudah tua dan lemah, hidup hanya menghabiskan sumber daya masyarakat. Tidak disangka orang tua menerimanya. Setelah berpamitan dengan para tetangga, akhirnya ia diracuni. Setelah pencucian otak dan penilaian selesai, wanita akhirnya diterima oleh komunitas. Mereka mengadakan upacara, dan mencap logo komunitas di bagian belakang telinganya. Menjadi anggota komunitas berarti harus taat, termasuk pernikahan yang mereka siapkan untuk wanita. Meskipun wanita enggan menerima, ia tetap harus menerima ciuman pengantin pria. Setelah keduanya hendak malam pertama, ayah wanita datang mencarinya. Dia datang untuk meminta maaf. "Saya ingin menjadi ayah yang baik." Ia ingin wanita pulang ke rumah. Tetapi demi ayah pulang dengan selamat,
Wanita mengusir ayahnya. Semuanya sudah terlambat, saya tidak ingin bertemumu lagi. Ayah memohon bahwa ia tidak akan mencampuri impian wanita lagi. Wanita akhirnya tidak tahan. Ia memeluk ayah dengan erat. Tetapi di belakang ayah, pria itu muncul dan mengambil pisau. Untuk melindungi ayah, wanita hanya bisa mengusirnya. Cerita dimulai dari 1 bulan lalu. Karena bertengkar dengan ayahnya, wanita pergi meninggalkan rumah, dan sampai di Los Angeles. Karena ingin lepas dari ikatan ayahnya, tak disangka ia malah ditipu, dan tinggal masuk ke apartemen yang ngeri ini, agar ia bergabung di komunitas. Para tetangga memakunya di dinding, dan mencuci otaknya, untuk melarikan diri. Wanita terpaksa harus pura-pura taat, untuk melewati penilaian, dicap logo komunitas, dan resmi menjadi anggota mereka. Tetapi mereka masih terus merekrut. Wanita melihat sahabatnya dipilih, masuk dengan gembiranya, dan pindah dengan gembira, seperti dirinya. Di malam hari melewati apa yang pernah ia lewati. Ia kemudian ditahan, dipaksa jongkok, tetapi sahabatnya lebih kuat dari wanita. Ia tidak mau nurut, dan menggigit pria. Karena kehabisan cara, kepala bangunan membiarkan wanita menasehatinya. Cobalah terbiasa, kamu akan senang. Kamu kelihatan tidak bahagia sama sekali. Sahabat menendang wanita. Kepala bangunan marah. Dia ingin menyodok telinga sahabatnya. Tetapi di saat terakhir, wanita berubah pikiran. Ia menikam leher kepala bangunan. Alarm langsung berbunyi. Wanita menarik sahabatnya dan berlari keluar. Tiba-tiba suara tembakan. Sahabat terbaring di lantai. Wanita berbalik badan. Ternyata adalah kepala bangunan yang belum mati. Wanita meledak. Dia memukul kepala bangunan, hingga ia mati. Kemudian mengambil pistolnya. Para tetangga berlari keluar. Mendengar wanita berteriak, "Kepala bangunan sudah mati, kita sudah bebas." Tetapi tidak ada respon apapun. Karena sudah taat terlalu lama, wanita justru menjadi musuh mereka. Wanita segera berlari ke pintu. Tetapi dihentikan orang, dan merebut pistolnya. Wanita memohon. Tidak disangka pria bermata satu menembak, dan membunuh orang yang menarik wanita. Wanita didorong keluar pintu, melihat pria itu menembak dirinya, dan bunuh diri. Wanita akhirnya keluar dari apartemen mematikan itu. Baru saja lega, sebuah peristiwa yang lebih mengejutkan terjadi. Suara alarm di sekitar berbunyi. Setiap lampu merah di apartemen nyala. Sedangkan di luar apartemen terlihat jelas satu logo. Ternyata di sini telah dikuasai oleh komunitas kultus. Wanita tidak lagi takut dan ragu. Dia menggenggam erat tangannya, dan berlari ke kegelapan. Di bawah penyiksaan tersebut, ada yang menjadi tuli buta. Bahkan ada yang